Oke, selamat siang, pagi, sore, dan malam, Segun dan teman-teman semua di sini. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari presentasi sebelumnya yang tidak terjawab karena pertemuannya sudah berakhir. Baik, untuk pertanyaan pertama itu dari Yera. Ada pengaruh India, Cina, Arab, gimana sih datangnya? Nah, pertanyaan itu akan dijelaskan oleh saudari Dorelia. Silakan Dorelia. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Ira ya, kebetulan ada di sini. Jadi untuk pengaruh India, Cina, dan Arab, gimana sih cara datangnya? Nah, mungkin kita udah pernah belajar juga ya di pelajaran sejarah. Ini juga berhubungan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Yang diyakini itu ada sekitar 4 teori. Teori India, Cina, Arab, dan satu lagi teori Persia. Nah, di mana teori-teori ini menjelaskan di mana Islam ini tuh masuk dari daerah-daerah tersebut. Dan memang masing-masing ini ada buktinya. Lalu untuk bagaimana cara mereka masuknya itu mungkin kita tahunya itu berasal dari perdagangan, karena dulu itu Indonesia termasuk di posisi yang dilintasi oleh banyak sekali kapal-kapal perdagangan, sehingga lewat perdagangan itulah pedagang-pedagang ini mampir ke daerah ini, akhirnya terjadilah akulturasi budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah untuk Yera sudah mengerti? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan Brandon dan Valentina, yaitu akan dijawab oleh saudari Dia. Silakan Dia. Jadi untuk pertanyaan Brandon itu mengenai perbedaan pahat dan ukir. Di hal relief di materi Bella itu dikatakan bahwa itu bentuknya 3D. Nah, mungkin ada sedikit kesalahan kata oleh Bella. Jadi ukiran itu dia nggak 3D. Kalau misalnya 3D itu pahat. Tetapi kalau ukiran ini dia tuh kayak membuat aliran-aliran kayak garis atau lingkaran itu, sehingga dia kayak membentuk kayak siluet-siluet gitu. Jadi terkesan seperti 3D. Nah, selanjutnya pertanyaan Valentina, apakah ada contoh penggunaan ukiran di upacara adat Melayu? Nah, tentu saja ada. Biasanya pada tempat siri itu ada ukirannya. Contohnya seperti ini, Sar. Ya, ini Valen. Oke, Wes. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya nomor 3 itu pertanyaan dari Victoria ya, akan dijawab oleh saudari Bella. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan Victoria, kenapa relief tenggelam disebut tenggelam. Boleh next slide? Next lagi. Next lagi. Nah, seperti yang dijelaskan Lia tadi, ukiran itu dia tidak sebenarnya berbentuk 3 dimensi, cuma menimbulkan siluet-siluet 3 dimensi sehingga menimbulkan efek tenggelam gitu, makanya dinamai dengan relief tenggelam. Apakah Victoria dapat memahami? Paham. Selanjutnya pertanyaan dari Segun, kami akan dijawab. Yang pertama itu, kan ada hasil anyaman bernama janur. Apakah janur ini masih termasuk tradisi anyaman di Riau atau tidak? Karena ada janur biasa dengan janur mahakam. Lalu bahan dasarnya apa? Nah, untuk pertama, ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari janur biasa dengan janur mahakam. Nah, janur mahakam ini biasanya dia lebih merupakan satu anyaman yang condong ke budaya dalam suatu daerah tertentu, yaitu khususnya Kalimantan. Karena dari namanya sendiri itu adalah janur mahakam. Mahakam itu mungkin dari nama sungai di Kalimantan. Nah, kemudian kalau janur biasa itu umumnya itu merupakan anyaman-anyaman dari daun kelapa. Jadi dari perspektif kami, janur biasa itu masih ada di tradisi Melayu Riau, khususnya itu digunakan dalam kebudayaan-kebudayaan pada daerah pesisir-pesisir Riau. Jadi mereka lebih mengutamakan atau memanfaatkan hasil-hasil dari pohon kelapa, jangan memanfaatkan daun kelapanya dibuat anyaman yang dinamakan dengan anyaman janur. Baik, sekian jawaban dari saya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 itu akan dijawab oleh Nore. Baik, terima kasih. Halo teman. Jadi kan pertanyaan yang dimaksud adalah tadi disebutkan tentang naga yang melawan awal. Apakah pada dasarnya hanya begitu? Karena di kerajaan Aceh ada mahkota dan suku Islam yang memiliki 2 naga yang merupakan filosofi
mempunyai kerjaan kayak itu. Jadi apakah benar kita hadir saja dasar alasannya? Tidak, Sir. Jadi ya, sebenarnya Sir, ada juga arti yang lain seperti keberuntungan, pelindung, kekuasaan, dan hubungan dengan alam, serta lambang dunia bawah. Nah, kenapa ada 5 kotak? Itu melambangkan biasanya kekuasaan dan kekuatan. Kalau misalnya untuk di tempat istirahat itu bisa melambangkan mungkin kayak untuk peringatan dia itu dulu adalah raja, memiliki kekuasaan dan juga sebagai lambang dunia bawah. Oke, Sir? Next. Mana pertanyaan ketiganya? Oke, saya bacakan, Sir. Maaf, Sir, ada kendala. Baik, pertanyaan ketiga, Sir. Kan ada namanya motif awan melarat. Apakah ini termasuk ranah flora atau benda langit? Maaf, Sir. Sebenarnya seperti yang kemarin saya typo, awan melarat itu termasuk benda langit, bukan flora. Terima kasih, Sir. Baik, saya rasa sekian saja hasil sesi tanya jawab dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan dan juga mungkin materi-materi yang kurang jelas yang disampaikan oleh kami. Sekian dari kami, terima kasih.